Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakam bin Sinan bercerita, dia berkata, pada waktu itu saya sedang berada di Mekah. Ketika saya melihat ada seseorang perempuan yang di sekelilingnya berkerumunan banyak orang dan mengajukan berbagai pertanyaan. Lalu Aisyah bertanya kepadanya, "Wahai perempuan, kenapa tanganmu lumpuh?" Lantas perempuan itu pun bercerita, "Saya beritahu engkau bahwa kedua orang tua saya memilih karakter yang kontras dan bertolak belakang. Ayahku adalah sosok yang baik, suka memberi dan dermawan. Sementara itu, ibuku adalah perempuan yang pelit. Saya tidak pernah melihat ibuku memberi sesuatu kepada orang lain. Hanya saja, pada suatu hari, ketika ayahku memotong seekor lembu, saya melihat ibuku mengambil sepotong lemak dan mensedekahkannya. Dan saya juga pernah melihat ibuku bersedekah dengan sepotong kain usang." Singkat cerita, kedua orang tuaku meninggal dunia. Kemudian, pada suatu malam, saya bermimpi melihat ayahku berada di sebuah kolam dengan banyak panci sedang memberi minum kepada orang-orang. Lalu, saya menoleh ke belakang dan melihat ibuku sedang terlentang kehausan. Di mulutnya terdapat sepotong lemak persis seperti lemak yang dulu pernah dia sedekahkan. Sementara kemaluannya tertutupi dengan kain usang persis seperti yang pernah dia sedekahkan dulu. Dia mengorek-ngorek sepotong lemak tersebut dengan jarinya seraya berkata, "Aduhai, aku haus sekali." Dalam hati saya berkata, itu ibuku kehausan, sementara ayahku sedang memberi air minum kepada orang-orang. Saya akan mengambilkan air untuknya dari kolam ayahku itu. Kemudian, saya ambil salah satu panci dan mengisinya dengan air. Lalu saya bawa kepada ibuku. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari langit menyeru, "Perhatian! Barang siapa yang memberi perempuan itu minum, maka tangan kanannya akan lumpuh." Dan pada pagi harinya, saya mendapati tanganku ini lumpuh seperti yang engkau lihat. Selanjutnya, diceritakan dari Utsman bin Abdullah tentang seseorang yang pernah menjadi pelayan Nabi Musa alaihissalam dan belajar darinya. Al-Kisah, ada seseorang mengabdi kepada Nabi Musa dan sekaligus belajar darinya. Pada suatu hari, dia minta izin kepada Musa untuk mulai menengok kampung halamannya selama beberapa waktu. Kemudian, nanti ia akan kembali lagi. Setelah Nabi Musa memberi izin, lantas dia pun pergi. Kemudian, dia mulai berceramah menyampaikan pelajaran-pelajaran yang pernah dia terima dari Nabi Musa. Setiap habis berceramah, dia mendapatkan amplop, hingga dia berhasil mengumpulkan banyak harta. Nabi Musa mulai menanyakan tentang kabar muridnya tersebut, akan tetapi tidak ada yang bisa memberi jawaban apa-apa. Pada suatu hari, Nabi Musa sedang duduk-duduk. Lalu, lewatlah seorang sambil menggendong seekor kelinci jantan dengan seutas tali yang terikat di lehernya. Kemudian Musa bertanya kepada orang tersebut, "Wahai hamba Allah, dari mana engkau datang?" Orang itu pun menjawab, "Saya datang dari kampung demikian, kampung si Fulan." "Jadi engkau kenal dengan si Fulan itu?" tanya Musa kepadanya. "Iya, dan kelinci yang saya gandeng inilah si Fulan itu," jawab orang tersebut. Lalu Musa berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah dia pada wujud aslinya, supaya saya bisa bertanya kepada tentang apa yang telah dia perbuat hingga dia bisa seperti ini jadinya." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Seandainya semua nabi mulai dari Adam sampai Muhammad juga meminta kepadaku hal yang sama seperti yang engkau minta itu, yaitu supaya aku mengubah orang itu ke wujud aslinya atau seperti semula, niscaya
aku tetap tidak akan melakukannya. Aku melakukan hal itu terhadapnya dikarenakan dia menggunakan agama untuk mencari dunia. Selanjutnya, diceritakan dari Sabit Al-Bunani bahwa Ubaidullah bin Ziyad menangkap seorang keponakan Safwan bin Muhriz dan menjebloskannya ke dalam penjara. Safwan berusaha meminta bantuan kepada siapapun yang diharapkan bisa mengeluarkan keponakannya dari penjara, tetapi tidak berhasil. Semua tokoh dan orang terkemuka yang ada di Basrah sudah dia temui untuk meminta bantuannya untuk mengeluarkan keponakannya dari dalam penjara. Tapi semua usahanya itu tidak membuahkan hasil. Safwan pun termenung sedih di ruang solatnya. Dan pada malam itu, Safwan tidak kuasa menahan kantuk dan dia pun tertidur. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi seperti ada seseorang mendatanginya dan berkata, "Wahai Safwan, bangun dan carilah hajatmu di tempat yang semestinya." Safwan pun kaget, lalu ia terbangun. Kemudian, dia mengambil air wudhu, lalu solat dan berdoa. Malam itu, di saat yang sama, Ubaidullah bin Ziyad tidak bisa tidur. "Saya harus menemui keponakan Safwan bin Muhriz itu," kata Ubaidullah dalam hati. Lalu, di tengah malam itu, dia memanggil penjaga dan ia pun pergi ke penjara sambil membawa obor. "Keluarkan keponakan Safwan dari penjara, karena malam ini saya tidak bisa tidur," kata Ubaidullah kepada sipir penjara. Lalu, keponakan Safwan pun dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap kepada Ubaidullah. Ubaidullah sempat berbincang-bincang dengannya. Kemudian, dia berkata kepadanya, "Pulanglah, saya bebaskan engkau tanpa penjamin dan tanpa tebusan apapun." Dia pun lantas pergi ke rumah pamannya, Safwan bin Muhriz. Setelah tiba di rumah Safwan, dia mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya Safwan dari dalam rumah. "Saya Fulan," jawab keponakannya. "Jam berapa sekarang? Kenapa engkau bisa keluar dan pulang malam-malam seperti ini?" tanya Safwan kepadanya. Lalu, dia pun menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya, kisah Ibnu Rawahah sebelum dia syahid di medan pertempuran Mu'tah. Al-Hakam bin Abdissalam bin An-Nu'man bin Bashir bercerita, pada saat Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, orang-orang berkata, "Wahai Abdullah bin Rawahah, wahai Abdullah bin Rawahah." Waktu itu, Abdullah bin Rawahah berada di sisi pasukan sedang memegang rusuk domba dan memakannya. Sudah 3 hari dia memang belum makan sama sekali. Mendengar suara itu, dia langsung melemparkan tulang rusuk yang dia pegang itu, kemudian berkata, "Kamu masih saja bersama dunia." Kemudian, dia langsung bergerak maju dan menyerang. Lalu, jarinya terluka terkena senjata musuh, lalu dia bersenandung. "Kau tak lain hanyalah jari yang berdarah. Apa yang kau alami ini adalah di jalan Allah. Wahai jiwa, kau hanya mempunyai 2 pilihan, membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh. Ini telaga kematian dan kau telah masuk ke dalamnya. Apa yang engkau harapkan, maka kau akan dapatkan. Jika kau ikuti jejak mereka berdua, kau akan dibimbing. Dan jika kau terlambat, engkau akan celaka." Kemudian dia berkata, "Wahai jiwa, apa lagi yang engkau hasrati? Apakah engkau masih menginginkan si Fulana? Dia sudah ditalak 3. Apakah engkau masih berhasrat kepada si Fulan dan Polan bersama budak miliknya? Apakah engkau masih berhasrat kepada Mu'jaf, sebidang kebun miliknya? Semua itu untuk Allah dan Rasulnya." Lantas, dia juga menyandungkan syair, "Wahai jiwa, kenapa kau takut masuk ke dalam surga? Saya bersumpah demi Allah, sungguh kau akan memasukinya secara sukarela. Jika tidak, maka sungguh kau akan dipaksa. Sudah lama kau menikmati ketenangan dan ketentraman. Kau tidak lain hanyalah nutfah dalam sebuah wadah kulit.
orang-orang telah berkumpul dan berteriak penuh semangat. Wallahu a'lam bissawab.